gini, untuk mendapatkan suatu atensi di dunia itu biasanya harus polarisasi. Jadi memang antara orang kanan suka banget atau kadang nggak suka banget gitu. Kalau ambil di tengah ya biasanya jadi politisi aja gitu kan. Dengan kemudahan yang ada sekarang, kalau anak muda itu nggak bisa sukses, menurut saya ini salah anak mudanya, salah skillnya. Jadi gini, perbudakan modern itu sebuah konsep yang saya lihat dari zaman dulu Pak. Maksudnya apa? Saya nggak nyalain orang yang kerja 9 to 5. Cuman menurut saya nggak boleh cuma jalan di tempat. Jadi oke, untuk fase-fase awal di hidup itu oke untuk 9 to 5. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman upgrade skillnya along the way. Jadi pelajari apa yang bisa didapatkan. Tapi begini, data ini berdasarkan data ya. Ini pertama kali dalam sejarah manusia itu bisa nggak dibutuhkan lagi menurut saya. Jadi semangat pagi Sobat Sukses. Nah, pada hari yang spesial ini saya mengundang sosok ini masih Gen Z ini. Tapi ini banyak sekali diminta ya di komen-komen. Ayo dong undang Timothy. Nah, hari ini saya undang ini. Thank you nih Timothy. Siapa? Jadi beberapa kali ya kita sempat janjian tapi memang belum cocok waktunya ya. Jadi ini Sobat Sukses ini banyak sekali yang komen mesti ini Timothy Ronald ini. Saya juga banyak Pak di request Pak Hermanto. Iya. Jadi hari ini baru ketemu ya. Iya. Tapi saya tadi sempat lunch bareng, sempat ngomong-ngomong gitu ya. Saya lihat sosok Timothy yang lunch sama saya dengan yang ada di video-video kok beda banget ya. Kalau di video ini Timothy sangat viral ya. Dan memang kalau ngomong jauh lebih keras gitu ya. Nggak tahu itu kenapa. Mungkin Timothy bisa kasih Sobat Sukses mungkin pengertian ya. Ini kenapa sekali you selalu tanda petik kadang ada omong titik-titik. Itu strategi atau karena apa yang membawa Timothy seperti itu gitu. Mungkin itu kan kalau teman-teman lihat semua itu mungkin cuplikan ya Pak ya. Mungkin cuplikan 30-40 detik dari video yang biasanya panjang tuh 30 menit. Jadi itu cuplikan-cuplikan sedikit. Nah, kenapa saya ngomong apapun kadang ada itu. Iya. Saya sempat lihatin. Kenapa tapi saya bikin konten dengan ada seperti itu? Karena saya rasa generasi saya, terutama Gen Z ini banyak yang mentalnya lemah menurut saya. Apalagi generasi Alpha nih yang di bawah lagi. Mereka baru kerja sedikit udah malas Pak. Karena saya sadar ini ketika saya berusaha juga, saya punya kantor yang umurnya ini Gen Z. Ini biasa workload-nya lebih kecil dibanding yang milenial. Tapi ngeluhnya tuh yang paling banyak Gen Z ini. Jadi saya pengen sadarin mereka semua, saya pengen bangunin mereka semua. Karena mindset itu saya ngerasa seperti pedang ya. Kalau mau ditempa tuh harus ditempa, dilebur, ya kan, dicelup lagi ke air baru ditempa lagi sampai besinya jadi kuat sekali dan jadi tajam akhirnya. Nah, saya rasa pikiran manusia juga sama. Jadi harus ditempa karena kalau nggak mereka nggak mau dengar. Apa Timothy di waktu you kan saya tahu you merintis bisnis juga mulai dari jual sedotan ya. You mulai dari nol lah ya. Itu juga pernah seperti dihina yang you nggak bisa lupa gitu. You pernah yang keras sekali you penghinaan itu sehingga itu membuat you tertantang dan ingin membuktikan kalau you bisa menjadi sosok yang sukses gitu. Saya waktu itu selalu mikir apakah ada titik baliknya, tapi jawabannya sebenarnya kalau hinaan nggak ada Pak, cuma kondisi hidup. Dimana saya waktu itu harus biayain mama saya, harus biayain adik saya juga. Nggak mungkin gitu. Hina nggak langsung ke Timothy, mungkin ke orang tua atau ke siapa yang you pernah dengar dan you merasa sakit terus you akhirnya melakukan itu gitu. Mungkin kalau dihina saya tuh orangnya agak cuek ya dulu. Oh begitu ya. Saya dulu agak cuek Pak. Jadi mungkin saya nggak pernah merasa sakit hati atau terhina. Yang saya rasain tuh mungkin ya adanya bukan dihina sih, tapi mungkin dikerjain ya. Jadi zaman dulu saya masih jualan minyak rambut ya kan. Ya biasalah ada instansi datang segala macam. Jadi saya rasa itu yang bikin saya semangat justru. Saya rasa ini gamenya seru nih. Ya. Gamenya nyari duitnya seru. Tapi terbukti ya kamu ngomong yang begitu agak kasar gitu tapi terbukti banyak orang yang follow kamu jadinya. Betul. Karena orang Indonesia itu memang gini, untuk mendapatkan suatu atensi di dunia itu biasanya harus polarisasi. Jadi memang antara orang kanan suka banget atau kadang nggak suka banget gitu. Kalau ambil di tengah ya biasanya jadi politisi aja gitu kan. Cuman saya kan mau dorong message. Menurut saya selama mereka nyampe message-nya apa dan positif ke hidup mereka, hidupnya berubah, menurut saya udah cukup di situ. Dan selain kamu sering
itu tanda kutip kan kayak marah-marah gitu ya. Kamu juga ada ya mungkin nunjuk you punya mobil McLaren ya, terus jam-jam mewah gitu ya. Nah, itu menurut Timothy itu juga motivasi bagi mereka untuk mengikuti Timothy gitu. Karena kalau misalnya mereka masih belum waktunya ya, terus mereka akhirnya terpaksa dengan melakukan berbagai macam termasuk pinjem uang segala, membeli hal-hal itu, wah itu kan jadi impactnya jadi nggak bagus gitu. Ya, mungkin background sedikit ya. Saya tuh terinspirasi waktu itu memang sama mobil. Ya, jadi saya tuh kecil tuh cita-cita pengen punya mobil gitu. Ini memang hobi saya, kecintaan saya dari kecil. Dan ketika saya punya uangnya ya saya beli gitu. Jawabannya nggak beda dengan Mark Zuckerberg juga beli mobil. Beliau kan juga sempat posting tuh di Instagramnya. Karena saya suka dengar kadang orang bilang, orang kaya yang sesungguhnya itu misalnya nggak beli barang mewah. Itu jawabannya kalian nggak tahu barangnya kadang gitu. Karena even Sam Altman yang bikin ChatGPT itu naiknya Koenigsegg. Elon Musk pun ketika dia beli McLaren F1-nya turun dari truk waktu tahun 2000-an tuh dia sangat bangga dengan mobilnya. Dan saya rasa kalau memang hobi itu nggak ada salahnya untuk itu. Dan itu juga menurut saya bisa jadi inspirasi untuk anak muda bahwa kan banyak yang bilang bahwa sukses itu tidak bisa di usia yang muda. Menurut saya zaman udah berubah Pak Hermanto sekarang. Dimana sekarang toolsnya tuh banyak sekali untuk anak muda. Sekarang tuh eranya internet. Zaman dulu jualan susah Pak. Saya 15 tahun udah bisa sourcing barang dari Cina lewat internet. Itu nggak bisa tahun dulu sebelum adanya internet. Jadi dengan kemudahan yang ada sekarang, kalau anak muda itu nggak bisa sukses, menurut saya ini salah anak mudanya. Salah skillnya. Kalau dari segi orang nganggep pamer atau enggak relatif ya Pak ya. Kadang mungkin ada orang yang bisanya misalnya makannya di warteg, dia lihat orang yang foto dimakan di mall tuh pamer. Sedangkan yang foto mungkin di mall makan di restoran Jepangnya Pak Hermanto foto mungkin dikira yang makan di sini pamer gitu. Itu sangat relatif menurut saya. Karena bisa aja kesehariannya memang seperti itu kan. Jadi kamu enggak punya tujuan flexing segala, tapi memang kalau saya hobi sih Pak. Apa adanya dan hobi gitu. Iya betul. Berarti mobilnya lebih dari satu dong kalau hobi ya? Lebih. Jadi memang ada penghasilan berapa selalu dibeliin mobil atau? Kalau saya bukan atau you ngelihat mobil suka you beli gitu? Saya bukan pakai penghasilan juga sih Pak. Karena kayak saya ngerasa beberapa mobil yang saya beli itu berbeda sama mobil yang lain. Di mana harganya tuh nggak turun Pak. Jadi you cari yang memang limited gitu? Memang limited kayak 1 dari 500 di dunia. Jadi harganya saya tahu nggak akan pernah kemana-mana. Jadi sebenarnya nggak depresiasi juga gitu. Jadi itu kebetulan ya hobinya sama seperti kan ibaratnya orang kaya ini banyak yang punya hobi beda-beda Pak. Ada yang hobinya bahkan koleksi lukisan. Saya juga suka lukisan. Ada yang hobinya mungkin koleksi sekarang lagi ngetren nih dinosaurus punya fosil tuh. Di luar negeri lagi di Sotheby's lagi rame sekarang gitu. Jadi aneh-aneh Pak. Biasa orang kadang udah bingung tuh mau dipakai buat apa, biasanya begitu. Jangan kerja 9 to 5. Karena itu seperti zaman perbudakan modern gitu. Nah, ini mungkin you bisa jabarkan nih yang you maksud ini ya. Karena seperti saya sendiri ya. Saya kan karyawan, tadi Timothy sempat tanya kan, saya ada 35.000 ya. Dan itu bekerjanya kan mulai dari pagi sampai sore ya. Dan mereka kan perusahaan saya berbagai macam jenis ya. Ada di manufacturing, ada yang di properti juga lagi banyak pembangunan ya. Dan itu semua akhirnya kan meningkatkan perekonomian Indonesia ya. Karena kalau mereka cuma misalnya ya, cuma tanda kutip trading, terus siapa nanti yang melayani Timothy untuk servis mobilnya atau mungkin juga kalau mau makan minum atau yang bangun jembatan, bangun jalan, kan nggak ada nanti. Jadi gini, perbudakan modern itu sebuah konsep yang saya lihat dari zaman dulu Pak. Maksudnya apa? Saya nggak nyalain orang yang kerja 9 to 5. Cuman menurut saya nggak boleh cuma jalan di tempat. Kenapa? Karena tadi kita sempat bahas bahwa rupiah itu kalau nggak bisa dikalahin 10-15%, itu kehilangan nilai. Mungkin teman-teman sekarang lihat paling drastis di Amerika ya, di mana unemployment rate lagi tinggi-tingginya nih. Orang lagi nggak punya kerjaan dan harga barang dan jasa di Amerika itu naik, sedangkan gaji nggak naik. Apalagi kita ngomong ke Indonesia Pak. Jadi inflasi itu menurut saya sebagai pencuri di siang bolong. Jadi ketika gajinya UMR, misalnya kita pukul rata 4 juta. 4 juta tuh nggak naik dalam waktu yang lama.
Sedangkan dia bayar anak sekolah. Di Indonesia naik dong. Kita setiap tahun kayak tahun lalu naik hampir sekitar 6%. Tapi ya. apakah naik? Padahal inflasinya lebih, kan 3%. Inflasi kita yang sudah di atas inflasi sih. Inflasi itu kan basket ya Pak. Basket yang bisa diatur berbagai macam caranya. Sedangkan kalau kita lihat paling simpel deh harga air. Kan Pak Hermanto Cleo kan harga air, kita harga sekolah. Harga sekolah paling gampang dilihat. Apakah itu nggak naik? Saya ngerasa naiknya drastis sekali, mungkin 15-20% sekolah untuk sekarang di Indonesia. Ya, tapi kalau untuk sekolah-sekolah negeri kan tetap mendapat sekolah negeri mungkin ada subsidi, tapi kenaikannya. Saya kemarin ke Pacitan ya, saya heran loh. Saya makan berempat, makan pecel ya. Itu cuma 20.000 loh. Betul, tapi di Pacitan Pak. Wow. Ya, tentu di Surabaya juga ada yang murah ya. Di pasar ya cuma 12.000, 13.000, dan itu pun mereka sudah untung kan. Jadi kalau masak sendiri di rumah ya pasti akan jauh lebih murah. Betul. Ya. Yang penting kan bagaimana mereka memanage penghasilan itu menjadi cukup bagi keluarganya dan masih bisa ada yang disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Saya mungkin punya pandangan sedikit tentang dunia yang menurut saya ideal ya. Kalau misalnya Pak Hermanto tadi bilang ada 35.000 orang yang bekerja dalam suatu sistem yang Pak Hermanto bikin. Alangkah lebih baiknya dunia ini kalau 35.000 orang tadi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan lagi untuk lebih banyak orang. Jadi untuk fase-fase awal di hidup itu untuk 9 to 5. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman upgrade skillnya along the way. Jadi pelajari apa yang bisa didapatkan. Tapi begini, data ini berdasarkan data ya. Seperti di Singapura kan juga negara maju ya. Itu entrepreneurnya cuma 7%. Betul. Jadi yang 93 itu employee. Nah, jadi nggak mungkin dong you semua 93 you juga menciptakan bekerja lagi kan. Sekarang jadi nggak bisa. Sekarang itu nggak mungkin Pak. Kenapa? Karena employee dibutuhkan. Cuman ini kita berada di interseksi zaman yang sangat berbeda. Oh iya. Di mana ada teknologi AI dan robotics. Oh iya. Ini kan nggak semua bisa dirubah oleh AI kan? Ini kata-kata Elon Musk ya, bukan saya. Ini interview terakhir Elon Musk dengan Nikhil orang India. Beliau bilang bahwa dalam 20 tahun lagi udah nggak ada orang yang kerja seperti itu lagi. Dengan advancement dari robotik dan juga AI. Dan saya rasa Elon Musk ketika beliau ngomong roket itu bisa balik lagi, orang ketawain 2013. Sekarang udah berhasil tuh reusable rocket. Jadi menurut saya dia nggak ngasal ngomong, dia punya datanya dan dia lihat trajektorinya kemana. Dulu memang iya Pak, ketika kita punya karyawan ngelinting rokok segala macam atau manufacturing itu dibutuhkan. Cuman kalau sekarang kita lihat di pabrik BMW luar negeri di Jerman itu udah ada figur robotics namanya. Ini pertama kali dalam sejarah manusia itu bisa nggak dibutuhkan lagi menurut saya. Jadi kalau tetap lari di situ, ketika capital expenditure itu keluar untuk robot itu lebih murah dari unit per manusianya, itu pasti diganti Pak. Karena kalau yang manufacturing sekarang kan kalau bisa efisien robot pakai robot. Cuman problemnya robot seperti itu nggak bisa dipindah-pindahin. Dia hanya spesifik kan Pak. Untuk bikin misalnya ini yang sangat ringan spesifik gitu. Mesinnya spesifik. Sedangkan humanoid ketika sudah jadi itu beda Pak. Dia bisa jalan ngambil ini, bisa jadi karyawan, bisa setting kamera. Yang videografer aja ada yang udah lebih jago dari manusia tuh. Dan ini memang seperti transisi internet. Cuman bedanya kali ini manusia pertama kali dalam sejarah menurut saya bisa nggak dibutuhkan lagi. Jadi saya seorang pengusaha nih, suatu saat misalnya saya punya manufacturing, misalnya saya pengen bikin perusahaan manufacturing 10.000 karyawan, saya akan ganti 10.000 humanoid. Saya nggak akan mau pakai karyawan. Saya ada pabrik yang sudah fully automatic juga, seperti di Cleo ya, termasuk forkliftnya sudah nggak pakai driver ya, tapi tetap untuk QC, untuk hal-hal tertentu itu diperlukan faktor manusianya ya. Betul. Jadi memang penting bagi sobat sukses juga ya untuk mengetahui perkembangan teknologi AI. Betul. Bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan teknologi atau AI yang ada, sehingga kita tetap akhirnya bisa bertumbuh ya kreativitasnya. Harus bisa bertumbuh. Kenapa saya akhirnya getol untuk ngomong seperti itu? Bahwa harus ada sekarang. Karena saya rasa perkembangan teknologi cepat sekali. Saya tuh salah satu orang yang pertama bahas AI di Indonesia. Tahun 2021 saya udah bahas. Saya mungkin user kelima pertamanya ChatGPT di Indonesia. Jadi saya tuh memang sangat suka dengan teknologi. Saya sangat gemar dengan teknologi. Saya ngerasa bahwa oke, ini satu yang berbeda nih. Karena ketika Pak Hermanto bilang kreativitas Pak, sekarang lebih kreatif. Mungkin misalnya tim Pak Hermanto yang bikin skrip untuk podcast ini, itu pakai AI. Pasti ditanya. Kasih idenya dong kalau saya mau interview Timothy Roth, dikasih. Dan itu perkembangannya ini, Jensen Huang kemarin saya baru dengar nih podcastnya dia. Selama 2 tahun terakhir itu 100 kali Pak. Jadi ini ngelewatin Moore's Law. Kecepatannya. Jadi ini cepatnya dari hari ke hari terus tambah pintar. Double Pak. Jadi 2 tahun 100 kali. Tadi kan ngomong pengangguran di Amerika juga meningkat.
Iya, Apa itu juga karena disebabkan oleh AI? Betul, itu ada chartnya, Pak. Karena Amerika ini kan dari sisi teknologi negara yang paling terdepan loh ya. Betul. Kalau dia kena duluan, kalau Indonesia kan mungkin belakangan. Belakangan, betul sekali Pak. Kita bisa agak telat 5 sampai 10 tahun. Itu pas di tahun 2022. Jadi ketika itu ada, teman-teman bisa cari di Google grafiknya. Ketika ChatGPT keluar dan jumlah unemployment di Amerika itu ada garis pastinya. Ketika itu keluar langsung melebar. Yaitu unemployment rate. Di China ya. Ya. Di China kan jumlah penduduk nomor 2 di dunia. Yes. Pengusaha-pengusaha di sana untuk mencari employee itu masih kesulitan. Masih. Jadi dengan pertumbuhan growth negara yang bagus ya. Iya. Itu berarti mereka masih tetap mencari orang. Meskipun teknologi di China itu nggak kalah kalau sama Amerika. Nggak kalah, Pak. Malah mereka humanoid lebih dulu. Iya. Cuman jawaban saya adalah sama. Ini mungkin teknologi itu kadang gini Pak, S-curve mereka. Awalnya lambat, terus cepat sekali. Kayak internet banyak sekali yang bangkrut karena internet, karena mereka nggak bisa adaptasi. Banyak sekali yang nggak bisa adaptasi ketika semua udah di mobile wave tahun 2012. Harus serba aplikasi, semuanya telat, banyak yang kena perusahaan. Ini AI akan lebih parah dampaknya dibanding kulkas tahun misalnya 1900-an Pak. Dimana kan zaman dulu orang ada yang harus bekerjanya beda-beda tuh sebelum adanya kulkas dan lain-lain. Ini revolusi teknologi menurut saya yang paling ujung. Dimana kepintaran manusia, Pak Hermanto ketika pakai AI itu pasti akan dapat input yang lebih besar dibanding karyawan Pak Hermanto pakai AI. Jadi gapnya tuh intelektual, ini yang bahaya Pak menurut saya. Karena yang pintar tuh jadi pintar sekali dengan AI ini. Saya nggak akan ada sekarang kalau nggak ada AI. Semua yang saya lakukan setiap hari. Even Jensen Huang tuh bikin Nvidia sekarang udah pakai AI yang dia bikin sendiri gitu. Jadi udah terlalu pintar dan terlalu canggih. Kalau sekedar kreatif saya rasa udah jauh lebih kreatif Pak sekarang. Apalagi pekerjaan yang di depan laptop Pak, data entry dan lain-lain. Karena saya sekarang kalian 15 ya Pak, tapi mungkin workloadnya 300 sampai 500 orang. AI semua sistemnya. Saya misalnya punya video editing, itu ada sistem untuk clippingnya semua. Itu teman-teman lihat udah bukan manusia sih. Saya bulan yang lalu ya ke sekolah SMK Tanoko. Ya. Itu kan anak-anak yatim piatu. Waktu di kelas saya tanya, siapa di sini siswa-siswi yang sudah memakai AI? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Dan ini lebih cepat dari internet Pak, adopsinya. Luar biasa. Betul. Lebih cepat dari Instagram, lebih cepat dari sosmed. Cuma 10%, 20%. Semuanya. Semuanya angkat tangan serentak ya. Betul. Waduh, AI ini luar biasa ini. Betul. Jadi kalau nggak bisa dimanfaatkan dengan baik dan tadi masih stuck di yang pekerjaan 9 sampai 5 yang bisa digantikan cepat. Ya karena saya aja udah gantiin Pak, maksudnya at least. Tapi kan biasanya teknologi seperti itu, perusahaan yang paling terdepan mereka yang ganti duluan tuh. Yang lama telat biasanya. Pandangan dari Timothy mengenai pendidikan gimana? Perlu nggak seseorang untuk kuliah sampai S1, S2 dan menurut saya apalagi di era AI ya Pak ya. Sekarang tuh bisa banget belajar lewat internet. Dan itu yang saya terapkan, saya banyak belajar lebih banyak dari buku dibanding dari sekolah. Ini mungkin nggak bisa dipukul rata sama semua orang karena semua orang punya passion dan kemampuan dan hobi yang berbeda-beda. Tapi ketika saya misalnya SMA nih IPS misalnya, saya belajar akuntansi dasar Pak. Persamaan akuntansi dasar gitu. Sedangkan saya baca bukunya Benjamin Graham tuh udah setebal sebegini, udah selesai gitu pelajarannya. Dan jadi saya ngerasa kayaknya ini bukan tempat yang cocok untuk saya, tapi bukan untuk semua orang. That's why saya juga punya ini kan, saya punya ada 6 sekolah. Sekarang saya udah bangun 6 sekolah, tapi total sekolah 1000 murid, SD, macam-macam. Saya lagi maksud saya yang lebih setelah high school lah, itu diperlukan nggak? Sekarang menurut saya udah nggak. Contoh ya, teman-teman mungkin kuliah bisnis nih di Indonesia ya, kuliah bisnis sama nonton semua podcastnya Pak Hermanto, mungkin lebih pintar nonton semua podcast Pak Hermanto. Tapi kalau untuk skill tertentu, misalkan, Timothy kan juga sudah punya company ini. You mau hire CFO misalnya. You apa nggak lihat dia harus S1 atau S2 yang benar-benar paham mengenai finance, tax, accounting. Kalau dia cuma dari internet atau dari cuma YouTube aja kan dasarnya kurang kuat. Sebenarnya kalau misalnya finance mungkin masih bisa ya Pak. Kalau menurut saya CFO yang mungkin nggak bisa itu kedokteran, hukum. Beberapa yang ilmunya praktis dan langsung dilakukan di lapangan ya. Engineering, dokter, sama loh itu. Aerospace engineering. Kan masing-masing ada ekspertise sendiri. Menurut saya kalau misalnya di situ oke. Cuman di luar yang itu kayak kuliah manajemen, kuliah bisnis, kuliah bisnis, kuliah yang bisa dicari dengan gampang, kuliah marketing begitu. Menurut saya itu nggak penting-penting banget untuk dilakukan sekarang, apalagi passionnya bukan di sana. Cuman bukan berarti pendidikan nggak penting. Yang saya bilang tuh sistemnya Pak.
Dimana sekolah yang saya pelajarin ketika saya sekolah ya dulu SMA, diajarin menghafal, bukan diajarin pemikiran kritis dan logika. Jadi ini yang saya pengen tanamin, makanya saya pikir udahlah, saya dapat gini saya coba bikin sekolah saya sendiri. Jadi saya udah bikin 6, saya testing dari TK, SD, SLB juga saya bikin, SMA saya bikin. Total udah 1.000 murid sekarang. Dan kenapa mereka semua gratis. Masuk ke SMK yang lebih ke kejuruan. Awalnya saya mau coba lebih siap untuk berwirausaha dan mungkin bisa membuka lapangan kerja. Saya harus mencari pekerjaan. Saya punya pikiran begitu, tapi kan saya waktu itu mau selesaiin masalah ini adalah yang saya mau selesaiin poverty, Pak. Jadi yang mau coba saya tackle di hidup saya tuh poverty. Kenapa orang tuh nggak punya duit? Yang saya bilang kan itu sebenarnya tuh viral tuh, miskin karena G gitu kan. Karena menurut saya itu kalau orang bisa nggak punya uang itu karena mereka kurang ada ilmunya. Ada ilmunya pasti bisa. Orang seperti Pak Hermanto dikasih tempat manapun tanpa privilege manapun pasti jadi. Gitu. Jadi saya coba untuk eksperimen, saya cari daerah yang pendapatan per kapitanya paling rendah. Saya start di NTT. Saya awal bikin SMA dulu, Pak. Saya udah bikin yang kayak SMA, cuma ada lab komputernya SMA segala macam. Kan dia masih harus nerusin lagi ke S1 S2 ya. Kalau harusnya SMK langsung sudah siap. Betul. Untuk berwirausaha. Betul, tapi ketika saya tackle di daerah seperti itu, mereka dikasih lab komputernya belum siap Pak keterampilannya. Jadi saya pikir oke, ini harus lebih kecil lagi berarti mulainya. Jadi ketika saya ke NTT, saya di Kupang, saya udah bangun, saya di Sumba, saya udah bangun 2. Saya akan mulai start sekarang bukan dari SMA. Kayaknya saya salah waktu itu start di SMA. Saya startnya dari TK. Jadi TK ini saya udah pakai kurikulum yang berbeda, gurunya saya training. Jadi kita coba bentuknya dari TK, terus kita lihat. Karena menurut saya kalau di SMA mereka ada problem juga Pak dengan stunting. Ini mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta, di Surabaya itu nggak ngerti gitu. Kenapa pentingnya anak-anak muda itu dikasih makan? Karena ketika saya datang, saya kaget Pak, kecil-kecil sekali orangnya. Jadi saya pikir gimana? NTT. NTT. Kalau Papua mungkin secara logistik saya agak sulit gitu. Jadi saya tackle-nya di NTT dulu. Anak-anaknya itu banyak yang stunting. Nah di sana saya pikir coba saya solve dari yang masih kecil deh gitu. Jadi airnya saya bikin bersih, saya bikin sumurnya segala macam gitu. Karena itu mungkin ya passion saya di sana, karena saya punya ya dendam di pendidikan, karena saya rasa pendidikan ini nggak semestinya seperti ini. Ini kan yang dibikin sama Rockefeller sebenarnya dari 1900 kan, karena dia waktu itu butuh karyawan untuk pabriknya, Standard Oil. Jadi yang bikin semua sistem sekolah tuh Rockefeller. Sampai sekarang foundation masih influence semua pendidikan di dunia. Nah saya pengen sekolah yang baru, yang critical thinking, yang orang tuh nggak menghafal gitu. Nah kalau menurut tim ya, sekarang ini anak-anak muda ini lebih suka healing ya, ada tantangan sedikit sudah pindah kerja. Nah itu disebabkan oleh apa? Mudah bosan juga ya? Itu sih mentalnya yang lemah ya Pak, tapi itu yang saya sadar sih Pak, di generasi saya dan di generasi di bawah saya, mereka itu maunya kerja sedikit ya, maunya cepat gitu ya. Contoh ya, seperti misalnya karyawan saya ini, saya ngomongin aja, mungkin orang kan nonton juga gitu. Izin saya sakit, terus saya bilang, kamu sakit apa? Saya kerja dari 14 tahun, 365 hari itu belum ada libur loh. Ini kayak saya sama Pak Hermanto ini udah mau weekend gitu kan. Kita nggak ada libur. Pak Hermanto saya yakin dengan kebugaran seperti ini di umur 60 tuh kayaknya nggak ada. Maksudnya lu baru pilek sedikit aja udah mau udahan Pak. Jadi di situ saya ngerasa sampai nggak ada suara aja tetap kerja. Betul. Saya juga ini tidur cuma sedikit gitu kan. Tapi ya namanya emang kerja, emang hobi. Mereka nggak tahu tanggung jawab Pak. Mereka pikirnya aku cuma mau healing. Jadi mereka nggak dalam kacamata tanggung jawab. Karena saya rasa pekerjaan tuh sebuah tanggung jawab. Saya bahkan bukan tanggung jawab dengan saya, dengan orang tua dan keluarga. Tanggung jawabnya lebih besar kan, lingkupnya karyawan tuh. Dan lingkup kedua, saya punya charity sekolah yang saya gratisin semua. Ini kalau nggak di-funding lagi gimana gitu kan. Jadi tanggung jawabnya besar. Saya rasa orang yang nggak punya mentalitas tanggung jawab itu akan ya dikit-dikit healing gitu. Saya healingnya apa? Healingnya kerja Bang. Nah healingnya nih, cari ilmu sama Pak Hermanto nih healing saya. Tadi sempat korek-korek banyak gitu lah. Di portfolio mungkin kripto, Bitcoin itu sekitar 70% sekarang. Base-nya itu mungkin 10%. Sisanya saya pegang cash. Jadi saya lagi pegang US Treasury banyak. Cuma saya selalu bilang penting untuk punya resiko manajemen. Saya selalu bilang ini aset yang saya taruh di sini tuh aset yang saya nggak butuhkan. Saya udah punya lebih dari cukup untuk saya hidup. 99% rugi kali ya. Kalau trading mereka tektok begitu. Kan itu kan lawannya robot, AI semua di luar negeri, hedge fund. Kita misalnya ngomong IHSG yang normal ya. Kalau sekarang saya anggapnya kenaikan 8.600 sih nggak normal. Kenapa? Karena ini didorong beberapa saham-saham tertentu.